kita ingin tahu nikmat terbesar dalam hidup ini, sebetulnya adalah nikmat yakin. Sehingga tidak banyak orang yang memiliki derajat tingkat keyakinan seperti ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kita membahas surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku ya, wa idza sa'alaka ibadi, ini panggilan khusus, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ini di dalam keterangan tafsir ada beberapa sahabat Nabi yang bertanya, apakah Rob kita itu jauh atau dekat? Kalau dekat kami akan berbisik, kalau jauh kami akan menyerunya. Lalu turunlah ayat ini, jika hamba bertanya kepadamu, ini kepada Rasul ya, sa'alaka, bertanya kepada Rasulullah tentang aku, jawablah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala seruanku, perintahku, dan hendaklah falyu'minu bi, mereka beriman padaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu dalam kebenaran. Hadirin sekalian, ayat ini luar biasa pentingnya ya, bahwa keyakinan seseorang kepada Allah itu akan sangat berpengaruh di dalam segala hal. Makin yakin kepada Allah, maka dia akan mempengaruhi segala-galanya, baik cara berpikir, cara berbicara, cara berbuat, cara menata hatinya, dalam terang-terangan, dalam sembunyi-sembunyi, di dalam sukacita, dalam duka, di dalam keadaan terancam, di dalam keadaan lapang, akan sangat berbeda orang yang yakin kepada Allah. Dan kalau kita ingin tahu nikmat terbesar dalam hidup ini, sebetulnya adalah nikmat yakin. Sehingga tidak banyak orang yang memiliki derajat tingkat keyakinan seperti ini. Karena untuk yakin itu memerlukan ilmu dan uji ya, diuji. Seperti keyakinan akan kemanfaatan sebuah obat, itu pasti harus lewat ujian. Kita dengar vaksin saja untuk diyakini kemanjurannya harus dengan ujian yang berlapis-lapis. Nah, demikian pula keimanan seseorang kepada Allah itu akan teruji dengan berlapis-lapis. Ingat dulu ya, ada seorang ulama yang memberikan nasihat, jikalau ingin keluarnya saripati, jadi intinya keyakinan kepada Allah, ya harus siap menjalanin ilmu kelapa, yaitu pertama dia akan dijatuhkan dari ketinggian. Ketinggian ini apakah ketinggian popularitas, ketinggian pangkat jabatan, ketinggian kedudukan, dijatuhkan, sudah jatuh dengan keras akan dijambak, kemudian dikuliti dari sabut-sabutnya, kemudian dipukul batoknya sehingga keluar bisa didapatkan kelapanya. Sesudah itu akan disisit sampai
mulus, sudah itu diparut dan diperas, barulah keluar santannya, saripatinya. Nah, proses ini adalah proses untuk mengeluarkan saripati. Nah, salah satu di antara saripatinya itu adalah keyakinan Ani fa inni qarib, katakan aku adalah dekat, keyakinan Allah maha dekat. Maha dekatnya Allah ini ada dua jenis ya pemahamannya. Satu, bahwa Allah itu maha dekat dengan ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, pengurusan. Tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya itu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus setiap saat. Dan ada kedekatan khusus, yaitu bagi para waliullah, para kekasih Allah. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu dekat dengan Allah? Intinya adalah orang yang dekat dengan Allah itu oleh Allah dibuka tabir hatinya sehingga merasakan kedekatan Allah dengannya. Nah, jadi tidak semua orang merasakan ini, tapi bagi orang-orang tertentu yang Allah izinkan ya, yang ya tentu saja Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang sudah derajatnya tinggi itu, sambil duduk begini tuh yakin dia tuh bahwa Allah sedang menatap dirinya, Allah mengetahui pikirannya, Allah mengetahui isi hatinya, Allah menyaksikan apapun yang diperbuatnya, dan itu secara konsisten, terus menerus merasa dalam pengawasan Allah. Wah, ini mahal dan sedikit sekali. Ada yang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang yakin, kadang kurang yakin. Ini pada umumnya orang yang beriman dan mau dekat dengan Allah seperti itu. Tapi sebagian besar tidak merasakan itu, sehingga aman untuk merasa aman berbuat maksiat, ngomong seenaknya, berbuat sesukanya, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah yang maha dekat. Nah, hadirin sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melihat. Seperti sekarang ini kita pasti disaksikan, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau lakukan. Khabirum bima ta'malun. Allah maha melihat dengan teliti apapun yang kau perbuat. Jadi tidak ada yang luput, dan bukan hanya lahiriah saja, tapi juga batin kita. Lalu ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan. Nah, jadi doa itu sampai sebagian ulama salaf itu mengatakan begini, jikalau Allah menghendaki mengabulkan seseorang doanya, maka Allah buat orang itu bisa berdoa. Saking doa itu memang diijabah, kecuali doa untuk dosa dan doa untuk memutuskan silaturahim. Selebihnya dikabulkan. Dalam hadis sahih disebut 3 hal. Allah kabulkan, tentu saja kalau waktu dan bentuknya terserah Allah ya, atau Allah tunda, doanya itu dikabulkan tapi untuk nanti di akhirat, atau Allah jadikan doanya itu digantikan dengan dihilangkannya bala yang setimpal. Jadi dengan doa itu memang tidak diberikan yang kita inginkan, tetapi ada bala yang oleh Allah dihilangkan setimpal dengan doa yang dipanjatkan. Artinya tidak ada yang dirugikan dengan memperbanyak doa. Jadi memang kalau kita mau menikmati hidup ini, memang saripatinya ibadah adalah doa. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan kunci lautan itu adalah kapal laut, bahtera. Pokoknya kalau punya bahtera banyak yang bisa didapat dari lautan. Kunci daratan itu adalah jalan. Jadi kalau mau mendapatkan banyak hal dari bumi ini adalah lewat jalan. Dan kunci perbendaharaan laut adalah bahtera, kapal laut. Kunci perbendaharaan bumi adalah jalan, dan kunci pembendaharaan langit adalah doa.
Luar biasa. Jadi dengan doa ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, karena doa bisa menjadi syariat, diubahnya dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang tidak mau doa adalah orang-orang yang ujub, takabur, tidak mau doa karena dia sudah merasa dirinya mampu. Lalu uji budak waktu idadaan fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, inilah sebagian penafsir, makanya penuhi ya doa itu yang banyak, dan hendaklah beriman padaku. Banyak ini ya tafsirnya. Di antara tafsirnya, hendaklah yakin Allah tuh maha mendengar, bahwa kita tuh tidak ada batas ya dalam meminta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Tidak ada penghalang, karena Allah langsung mengetahui apa yang kita lakukan, langsung mendengar apa yang kita ucapkan, baik keras, pelan, maupun di hati. Allah maha mengetahui bahkan apa yang kita inginkan sebelum kita berdoa. Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita, yang lebih baik dari doa yang kita panjatkan, dan Allah pun sangat tahu kapan dan bentuknya, waktunya yang paling tepat dalam terkabulnya doa kita ini. Sebetulnya rezeki kita itu bukan terkabulnya doa. Rezeki kita itu justru adalah kita bisa berdoa dengan yakin, ya. Persis seperti orang yang memanah lalu kena ke panahnya, kena ke sasaran. Sebetulnya rezeki intinya adalah dia bisa disiplin latihan memanah. Jadi bonus ya, terkabulnya doa itu bonus. Tapi bisa berdoa dengan banyak, itu rezeki yang paling utama. Nah, jadi agar kita selalu dalam kedekatan dengan Allah, berada dalam kebenaran, demikianlah hadirin sekalian. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi ya, ada hampir selesai ini. Rekan-rekan sekalian, beruntunglah bagi orang-orang yang meyakini Allah Maha Dekat, karena dengan meyakini Allah Maha Dekat, sekarang kita ada CCTV ya misalkan, atau kita dengar sekarang ada satelit yang bisa memantau. Kita dengar drone itu bisa sampai detail sekali, perang drone itu sampai bersembunyi, keluar masuk di pintu saja kelihatan. Nah, dengan adanya satelit saja kita sudah merasa sangat diawasi. Padahal itu adalah ciptaan Allah yang tidak ada apa-apanya dibanding Allah mengawasi kita setiap saat. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah kecenderungannya akan sangat terpelihara akhlaknya, karena dia tidak ada tempat untuk bersembunyi berbuat maksiat. Orang yang merasakan Allah Maha Dekat, selain doanya juga merasa enak berdoa, dia juga akan susah berbuat maksiat, karena di mana ada tempat tersembunyi dari Allah. Dan kalaupun kita berbohong misalkan ya, bohong kita tuh bukan karena kita jago berbohong, orang lain tidak tahu, bukan karena kita mahir berbohong, tidak bisa. Kita tidak diketahui orang karena Allah belum membuka, karena Allah kan melihat terus setiap saat apa yang kita lakukan. Dan kalau Allah mau membuka, maka akan terbuka. Kalau Allah tutup, akan tertutup. Nah, mumpung ditutupi oleh Allah, perbanyaklah tobat. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apapun yang kita perlukan yang belum kita tahu. Bingung ya? Jadi kita sekarang banyak keperluan, tapi banyak yang lebih kita perlukan dan kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, mintalah terus kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan perlu diyakini, apapun yang kita inginkan itu ada dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita takuti itu pun dalam genggaman Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa terjadi, walaupun seluruh makhluk menginginkannya. Tapi kalau Allah sudah menginginkan sesuatu terjadi, pasti terjadi, walaupun seluruh makhluk berusaha mencegahnya. Karena penguasa kejadian itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.